Assalamualaikum, Bang Noim. Waalaikumsalam. Australia cerah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Melbourne cerah ini hari Idul Adha. Idul Adha. Tapi apa mau dibuat? Idul Adha sekali ini berbeda betul. Jadi tidak ada silaturahim secara langsung, silaturahim secara elektronis, secara digital, begitu kira-kira. Oh gitu ya. Jadi dengan kata lain, Bang, tidak terasa begitu hikmat atau malah lebih hikmat dengan bersunyi-sunyi. Mestinya, hikmatnya itu dalam artian bahwa ibadah itu bukan untuk hura-hura, tetapi pelaksanaan secara sungguh-sungguh, secara khidmat, secara betul-betul dengan khusyuk. Itu yang penting. Ya. Karena ini adalah ya betul juga, ini bukan sebuah pesta ya, ini kan sebuah perhelatan ritual keagamaan yang juga memang harus hikmat. Bang, apakah ada pemotongan hewan kurban? Oh, tetap di sini juga ada korban ya. Itu tetap berjalan terus, dan pembagian daging korban itu juga dilakukan ya, karena juga banyak orang Islam yang tidak begitu mampu di sini. Jadi banyak organisasi-organisasi yang menerima bayaran korban dan mereka yang menyelenggarakan. Cuma karena ketentuan di sini sangat ketat, tidak bisa sembarang sembelih begitu saja di belakang rumah. Penyembelihan harus dilakukan di rumah pemotongan hewan. Di sini ada rumah-rumah pemotongan hewan. Tidak, karena itu akan sangat mengerikan bagi banyak orang di Australia. Atau di halaman rumah. Orang di Australia dia hanya tidak boleh, karena ada ketentuan-ketentuan hygiene, ya, kebersihan. Nah, ini penting sekali karena daging itu mudah sekali terkontaminasi. Ya, betul. Dan darahnya mesti dialirkan, Bang, ya? Darah mesti dialirkan. Itu kalau kita pergi misalnya, ketika misalnya aku masih menjadi broadcaster, sering dahulu pergi melakukan peninjauan ke rumah-rumah pemotongan hewan. Di situ aku menyaksikan bahwa rupanya apa yang diharuskan dalam Islam, yaitu darahnya mesti dialirkan, itu bukan hanya karena persoalan ibadah, tetapi itu karena persoalan kesehatan. Jadi di Australia ini, apabila seekor sapi misalnya, yang akan disembelih itu dipingsankan terlebih dahulu. Jadi bukan dibius, tapi dipingsankan dengan alat yang namanya stun gun. Ya, dia pingsan, langsung kaki belakangnya diangkat dengan rantai, maka disembelih. Darahnya mengalir. Kalau sekiranya sewaktu dipingsankan sapi tersebut mati, maka dagingnya tidak dibolehkan untuk dimakan oleh manusia, tapi dijadikan makanan hewan, makanan binatang peliharaan seperti anjing atau kucing. Jadi menunjukkan demi kesehatan. Karena dia demi jadi kesehatan, bangkai ya, Bang. Kalau dia mati itu jadi bangkai. Jadi bangkai. Jadi dalam Islam itu hanya ada dua bangkai yang halal. Satu ikan. Nah, ini karena ikan ini khasiatnya besar sekali, maka sebagai bangkai dia halal. Dan kedua adalah belalang. Nah, belalang ini sebenarnya kaya sekali kandungan proteinnya, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa itu pernah menganjurkan kalau saja manusia mau makan belalang, maka ini akan sangat membantu sekaligus mengurangi jumlah belalang yang bisa menjadi hama, dan sekaligus juga bisa menyehatkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Tapi di mana dapat restoran belalang? Ya? Paling di Cina sana lah ada. Tidak juga. Di India sekarang ini belalang itu sudah luar biasa. Karena mereka di Afrika. Karena mereka baru diserang wabah lokus itu, Bang. Ya. Bangladesh, itu dia, Pakistan, lokus India. Ya, itu dari belalang kan? Iya. Kemudian suasana dengan masyarakat Muslim, terutama yang dari Indonesia. Bagaimana tadi Abang melihatnya? Misalnya tadi pagi diselenggarakan khutbah Idul Adha. Jadi saya mendapat tugas dari sebuah organisasi Muslim Indonesia bernama Baitul Makmur. Karena di Melbourne ini ada yang namanya Masyarakat Muslim Indonesia di Victoria, IMCV. Ada yang namanya Sulit Air, ada yang namanya Baitul Makmur. Nah, jadi saya kebetulan mendapat tugas melalui Zoom untuk menyampaikan khutbah untuk masyarakat Muslim anggota Baitul Makmur.
Oke. Jadi kita sampaikanlah, mereka ada barangkali 100 orang yang ikut, ya jadi salat masing-masing, karena bagaimanapun salat Idul Adha adalah salat sunnah muakkad, jadi dianjurkan, tapi bukan wajib, tapi dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi yang penting juga adalah khutbah. Kita mengetahui bahwa salat terlebih dahulu 2 rakaat, baru khutbah. Jadi berbeda. Kalau Jumat, khutbah dulu baru salat. Kalau hari raya Idul Adha, Idul Fitri, salat dulu baru khutbah. Jadi tadi sempat khutbah melalui Zoom. Nah ini dia. Oh, itu dia. Ya. Tapi jamaah yang hadir di tempat juga ada? Ya, mereka masing-masing di rumah. Jadi dikoordinasikan dari Masjid Baitul Ma'mur itu, milik Baitul Ma'mur, ada masjid mereka di sebuah tempat bernama Leverton. Jadi kalau dari tempat kita ini mungkin sampai 60 km lah jauhnya. Tapi abang di mana? Abang di tempat itu atau abang di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Jadi ini semuanya dengan Zoom ya? Ya, dengan Zoom. Ya. Bang, kesannya apa bang? Ada nggak terasa kurang serak, kurang cocok ini kalau? Jelas. Barangkali aku lebih merasakan kehilangan sebenarnya tarawih waktu Ramadan yang lalu. Karena di sini tarawih itu bisa sampai 2 jam ya. Karena mereka berusaha untuk mengkhatamkan Quran selama sebulan itu. Jadi kadang-kadang kita dipimpin oleh imam, ada satu anak dari Indonesia, asal usulnya orang tuanya dari Indonesia tapi dia lahir di sini. Ini anak muda ini, dia sebagai imam masjid yang tidak jauh dari tempat kami tinggal, aku kagum. Karena kalau salat tarawih di sini, itu biasanya di belakang imam itu berdiri ada yang memegang HP. Yang memegang HP ini mengikuti ayat-ayat Quran. Mana tahu imam lupa, maka dia akan nanti mengingatkan. Ya jadi ya karena salat tarawih juga adalah salat sunnah ya. Jadi sekaligus karena pada bulan puasa aku tidak melakukan gerak badan, maka tarawih itu merupakan salah satu ibadah yang betul-betul manfaatnya ada 2. Pertama ibadah al-qiyam, ibadah malam. Kedua gerak badan. Karena bukan main. Kalau kata orang Medan tuh habis salat 23 rakaat, lita kita, lita. Betul. Kita ya, 4 aja udah umur segini bang, lutut kita tuh susah waktu mau bangkit dari sujud tuh bang. Susah kali. Iya. Sekarang begini, kalau boleh aku ceritakan sedikit. Ya. Aku kalau di Australia, di Melbourne ini punya giliran. Giliran artinya Jumat ini misalnya di Universitas Monash. Jumat ini di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jumat ini di masyarakat Muslim di Victoria. Namanya IMCV. Jadi pada satu kali ketika aku kesanakan khutbah, aku lihat ada seorang kenalan. Dia duduk di kursi. Aku tanya, kenapa duduk di kursi? Aduh, katanya, lutut saya sudah nggak benar nih. Padahal dia lebih muda dari aku. Jadi bagaimana? Ya nggak tahu, mungkin akan operasi. Oke. Sebulan kemudian ketika aku kembali untuk berikan khutbah di sana, aku lihat dia duduk bersila, bersimpuh. Aku bilang, gimana? Udah dioperasi? Oh enggak. Lah kok bisa duduk? Sekarang kok salat tidak lagi di kursi? Oh saya ke dokter. Dokter bilang, ini ada 2 cara untuk mengatasinya. Yang abang cerita kemarin itu? Ya ini yang kunyit itu? Minum air kunyit. Ya, aku mau coba, bang. Ini cerita aku sedikit. Jadi, aku kan ke Maroko sekitar 3 bulan kemarin, ya. Sejak Desember sampai Februari. Itu, aku kan menginap di rumah duta besar kita. Abang kenal Asrul Aswar? Asrul Aswar tahu. Ya. Jadi, begitu aku sampai bang di rumahnya, itu malam, kira-kira jam 11 malam. Udah, tidurlah. Ya biasa, kita kan sholat subuh kan? Iya. Udah, selesai aku sholat subuh, dia ketuk. Ayo katanya, mana? Subuh kita dulu. Ya, udah aku. Oh enggak, kita ke masjid. Ke masjid bang. Ya, udah. Aku pikir cukup itu. Luar biasa, Asrul. 5 waktu sholat dalam sehari, itu 5-5-nya ke masjid. Dan yang hebatnya, 5 masjid yang berbeda, bang. Tiap hari. Jadi abang bayangkanlah aku, 3 bulan di sana, ya.
Jadi dengan kata-kata lain 90 hari dikali 5. Berapa kali aku ke masjid itu? 450. 450 berapa itu? Ya, tiap hari, Bang. Iya. Kita tidak pernah aku serutin itu gitu. Kalau kita di rumah di Indonesia bolong-bolong, ada bolongnya, ada ini, ada begitu. Tapi luar biasa. Nah, menyangkut ke kaki, Bang. Rupanya itu berpengaruh ke kaki itu. Kusangka karena tidak terbiasa begitu, pernah teguling sekali, teguling, Bang. Waktu mau bangkit dari sujud, Bang, teguling. Iya. Ya. Tapi begitu teguling, bangkit kita cepat gitu. Mungkin malu mengurangi rasa sakit. Iya. Begitu. Udah mulai. Bisa saja. Nah, samping duta besar dia bilang, pakailah bangku itu katanya. Jangan malu-malu katanya. Itu orang-orang tuh pakai, tapi tua semua itu. Kan udah tua juga katanya. Nah, mulai aku pakai bangku, ambil bangku di sudut di kecil. Jadi itu hanya pada waktu sujud kita numpangkan sedikit pantat kita di kursi itu. Iya. Jadi kita batas ruku, duduk baru sujud. Iya. Nah, bayangkan, Bang, ternyata itu merupakan satu apa juga sekarang di mobilku tetap kusediakan kursi kecil yang kubawa itu kalau aku sholat di masjid di mana-mana. Iya. Kita teguling lagi nanti kan. Kita harus mengakui fisik kita sudah udah 70 lah, Bang. Udah mau masuk 70. Gimana ceritanya nih, kan? Ya tahu, aku 82. Aku masih bisa lengkap. Mulai dari nampaknya masih. Jadi karena di sini masjid-masjid itu semuanya menyediakan kursi. Di tiap-tiap masjid itu ada kursi. Di tiap-tiap masjid ada kursi. Ada, betul. Jadi misalnya ada masjid Turki di sini, tidak jauh dari rumah, dan kebetulan di seberang kolam renang tempat aku pergi kalau waktu itu buka misalnya untuk olahraga, gimnasium, untuk sauna, spa dan lain sebagainya. Nah, masjid Turki ini sebelumnya adalah sebuah gereja. Karena di sini di Australia ini banyak sekali gereja yang kemudian dijual dan dibeli untuk dijadikan masjid. Jadi masjid yang dibeli oleh masyarakat, gereja yang dibeli oleh masyarakat Turki ini, kemudian ditambahin sedikit, dibuat semacam serambi untuk muslimah. Karena di Australia ini umumnya muslimah ikut menghadiri salat Jumat. Kalau di Indonesia kan jarang-jarang itu terjadi. Kalau di sini umumnya muslimah itu ikut dalam salat Jumat. Jadi bagus sekali. Gereja itu luas, memang selalu padat. Kadang-kadang terpaksa luber sampai keluar orang mesti salat Jumat. Tahu-tahu gereja itu dibongkar. Aku katakan, kenapa dibongkar? Kami ingin mendirikan sebuah masjid seperti arsitekturnya yang ada di Turki, karena itu masjid orang Turki. Aku bilang sayang, karena dengan menggunakan gereja sebagai masjid, kita menunjukkan Islam itu toleransinya luar biasa sebenarnya. Karena Sayyidina Umar Ibn Khattab, yaitu khalifah kedua, pernah ketika berada di Yerusalem atau Al-Quds, ditawari untuk salat zuhur di gereja yang disebutkan gereja Kudus. Orang Kristen menyebutnya gereja Kudus. Sayyidina Umar mengatakan, lebih baik jangan, saya akan salat di luar, di tangga gereja. Waktu ditanyakan kenapa, beliau mengatakan, kalau saya nanti salat di gereja ini, nanti pengikut-pengikut saya, umat Islam di sini, setiap mau salat, mereka datang ke gereja untuk salat, kalian nggak ada lagi tempat ibadah. Nah, jadi itulah toleransi yang bisa dikatakan toleransi Islam. Jadi banyak sekali. Kemudian Bosnia, orang Bosnia juga membeli gereja. Masih mumpung di Turki, yang sekarang ini kan, yang gereja sampai 1.500 tahun, ya, kemudian menjadi museum. Hagia Sophia. Hagia Sophia, dan sekarang menjadi masjid. Nah, masalahnya begini, sampai dengan tahun 1934, Hagia Sophia adalah masjid. Tapi karena Kemal Mustafa Atatürk, yang begitu sekuler, yang mengaku dirinya begitu westernisasi, dia kemudian mengarahkan agar Hagia Sophia dijadikan museum, bukan lagi masjid. Yang namanya Hagia Sophia itu awalnya adalah sebuah katedral. Kemudian ketika Konstantinopel direbut oleh pasukan Muslim Turki yang dipimpin oleh
seorang sultan bernama Mehmed berusia 21 tahun, itu dijadikan masjid. Nah, ketika dia akan meninggal, dia membuat wakaf. Nah, ini masalahnya di sini. Dia menyebutkan bahwa ini wakaf sebagai masjid. Jadi wakaf itu tidak bisa dilanggar begitu saja. Tapi dalam tahun 1934, setelah bubarnya Emporium Utsmaniyah dan Mustafa Kemal Atatürk berkuasa, maka dia kemudian mengubah fungsi Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Nah, ini tentunya sebenarnya menyakiti hati banyak umat Islam, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Turki pada waktu itu begitu getolnya ingin menjadi sebuah negara sekuler. Nah, kemudian Erdogan, Presiden Turki yang sekarang, mengatakan ini soal wakaf barangkali, jadi harus dikembalikan fungsinya kepada wakaf itu, yaitu sebagai masjid. Kebetulan aku pernah salat sunnah di situ, di Hagia Sophia itu. Nah, orang ribut. Tapi orang tidak memikirkan bahwa begitu banyak masjid di Andalus, di Cordoba, di Spanyol, yang sekarang jadi gudang, jadi perpustakaan, Al-Habra misalnya, tidak lagi menjadi sebuah sarana agama. Jadi tidak bisa satu pihak saja, harus kedua pihak, begitu. Iya. Jadi aku juga waktu sampai aku di Cordoba, ya, orang tuh bilang sholat, tapi tidak boleh sholat di situ. Ternyata dekat-dekat itu ada satu masjid kecil, Bang. Di situ kita sholat. Ya, itu Cordoba itu punya riwayat yang hebat sekali. Ketika Sultan Ahkam kedua berkuasa di Cordoba, itu di perpustakaannya ada 400.000 buku. Masuk akal. 400.000 buku. Yang menarik adalah ketika Islam masuk ke Spanyol, ya, dari Jabal Tariq, dari Gibraltar, di antara yang pertama mereka dirikan adalah rumah mandi umum, kamar mandi umum. Karena orang Eropa pada waktu itu tidak suka mandi, kamar mandi umum, dan Universitas Cordoba. Jadi menarik sekali kalau kita mempelajari tentang sejarah Islam ini. Ya, oke. Bang, mudah-mudahan Idul Adha ini membawa berkah lah buat kita semuanya, ya. Amin. Tetapi Amin. Ya kita melihat kita masih dilingkupi oleh pandemi, kita masih ada COVID, ya. Sementara Bang, tadinya aku pikir begini, ini ada COVID, itu adalah musuh bersama, ya. Biasanya ketika ada musuh bersama, maka itu bersatu. Umat yang menghadapi Seharusnya. musuh harusnya begitu. Tetapi kita lihatlah perang masih terjadi di mana-mana. Ya, kita lihat masih di mana-mana. Di Hong Kong pun ribut, di mana lagi, di Libya sekarang juga ribut. Nah, mari kita seputar regional dulu. ASEAN. ASEAN itu kalau kita melirik ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, kira-kira 10 hari lalu itu ada berita yang menggemparkan juga mengenai Najib Razak yang kemudian mendapatkan hukuman verdik 12 tahun. Dan itu 12 tahun masih satu kasus, sedang dia menghadapi 7 kasus. Ya, termasuk abuse of power dan lain-lain. Kalau dihitung-hitung orang, itu 7 kasus dia bisa kena 72 tahun. Bagaimana Abang melihat ini? Dia kan bukan orang kecil, Najib Razak ini. Iya. Ini Najib Razak ini luar biasa dalam artian silsilahnya. Silsilahnya. Jadi ayahnya adalah Perdana Menteri kedua Malaysia. Perdana Menteri pertama Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak. Nah, ini orang yang sangat dihormati. Jadi boleh dikatakan dia dari kalangan Ningrat, Menak. Orang Menak. Dan dia dari Barisan Nasional, UMNO, yang sudah berkuasa dari sejak mulai Malaysia merdeka. Sehingga ketika terjadi kasus korupsi yang dilakukan atau dituduhkan telah dilakukan oleh Najib Razak ini, banyak orang yang tidak yakin bahwa Najib Razak niscaya akan dijatuhi hukuman. Ketika hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara atas dirinya, ini menimbulkan kegemparan yang sangat luar biasa. Betul. Ini adalah suatu kemajuan di bidang keadilan dan peradilan di Malaysia. Ini hampir tidak masuk akal. Kalau kita baca sorotan-sorotan, kupasan-kupasan, ulasan-ulasan banyak pemantau, pemerhati, itu mereka juga mengatakan hampir tidak masuk akal bahwa seorang Najib Razak bisa dijatuhi hukuman sampai 12 tahun penjara. Tetapi
Nah, di sini mereka mengatakan, walaupun dia banding, tapi lebih besar kemungkinan bahwa dia akan mendapatkan pengampunan dari yang di Pertuan Agung. Karena yang di Pertuan Agung mempunyai prerogatif. Nah, maaf kalau aku mau koreksi sedikit. Prerogatif ini artinya hak istimewa. Jadi kalau di Indonesia orang menggunakan hak prerogatif, itu berlebihan. Atau sebut hak istimewa atau prerogatif sudah cukup. Jangan bilang hak prerogatif. Nah, ya, yang di Pertuan Agung mempunyai prerogatif untuk menjatuhkan hukuman, untuk mengampunkan, memberikan pengampunan kepada Najib Razak. Orang mengatakan, oh dia enak bebas. Tidak, dia sudah cacat. Dia sudah cacat. Bahwa dia sudah dijatuhi hukuman, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Walaupun kemudian dia mendapatkan pengampunan. Jadi ini suatu perkembangan yang sangat luar biasa di Malaysia. Nah, luar biasanya juga kita lihat. Entah bagaimana pemerintah Indonesia dengan begitu cepat bisa meminta supaya Malaysia mengekstradisi Joko Chandra ini. Ya. Tapi sedikit Bang, sebelum kita beralih ya, Joko Chandra juga sebaiknya kita bicarakan juga sedikit. Kita melihat begini, kenapa? Aku berpikir kenapa bisa begitu ya? Najib Razak adalah very tough guy ya, oke, dia punya kekuasaan besar. Mungkin kalau bukan Mahathir yang menggugat dia itu, mungkin tak tebus juga tuh Bang. Oh jelas. Mahathir ini kan ibarat tua-tua kelapa. Bayangkan umur 93 tahun terpilih kembali sebagai Perdana Menteri. Dan menariknya, waktu dia terpilih kembali, dan ini sangat menggemparkan dunia. Karena dia itu selalu dikatakan Soekarno-nya ASEAN. Jadi Soeharto waktu itu sangat tidak berkenan dengan Mahathir. Mahathir dikatakan sebagai Soekarno-nya ASEAN. Karena dia begitu berani. Kalau dia bicara mengenai kejahatan-kejahatan Amerika dan sebagainya, dia tidak pandang bulu dan dia sama sekali tidak punya kecemasan atau kekhawatiran. Nah, ketika dia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri, yang aneh dan bin ajaib adalah bahwa dia bersekutu dengan Anwar Ibrahim. Padahal Anwar Ibrahim ini termasuk dari musuhnya. Itulah kata orang di dalam politik tidak ada kesetiaan abadi. Dalam politik itu yang ada kepentingan abadi. Nah, ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, dengan perjanjian bahwa setelah 2 tahun dia akan menyerahkan jabatan itu kepada Anwar Ibrahim, ini Mahathir diwawancarai oleh sebuah televisi luar negeri. Dan dia ditanya, Perdana Menteri Mahathir, bagaimana Anda bisa begitu sehat pada usia sudah 93 tahun? Jawabannya, saya selalu teringat akan petuah ibu saya, yaitu makan berpada-pada. Jangan berlebihan, makanlah berpada-pada. Ya, jadi seperti kata Rasulullah SAW, sepertiga perut itu diisi makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Nah, itu yang diamalkan oleh Mahathir Mohamad yang sekarang tersingkir oleh Muhyiddin. Ini permainan di Malaysia ini betulnya sangat menarik, sangat menarik. Sebenarnya mereka juga berasal dari satu dinasti kan, Bang. Sama di UMNO juga semua. Iya, tapi kenapa misalnya Mahathir begitu nasionalistis dan begitu tanpa malu-malu dia begitu memperjuangkan hak bangsa Melayu, hak Bumi Putra. Nah, itu luar biasa. Jadi di zaman Mahathir, misalnya ada satu jabatan yang strategis, tapi belum ada seorang Melayu yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan itu, maka jabatan itu seakan-akan dikosongkan dan dikirim seorang mahasiswa atau apa untuk belajar supaya mendapatkan kualifikasi untuk bisa menduduki jabatan itu. Kalau di Indonesia itu akan disebut SARA sebenarnya. Maksudnya ada orang India, ada keturunan India, keturunan Cina yang mampu, tapi tidak diberikan kesempatan untuk menjabat kedudukan itu. Nah, Mahathir itu sampai demikian. Dalam bukunya, The Malay Dilemma, dilema orang Melayu, dia juga mengatakan antara lain, orang Melayu itu terlalu banyak terkekang oleh pepatah petitih. Misalnya, tak lari gunung dikejar. Apa pula? Itu berbahaya katanya. Itu berbahaya hal-hal yang seperti itu. Iya. Tapi menarik, Bang. Ini adalah bukan karena kedekatan juga, bukan karena kita itu dengan Malaysia itu serumpun. Itu lebih banyak kita perhatikan keadaan di Malaysia kan. Aku tuh pada waktu Mahathir mundur, aku lagi di sana itu. Dia pidato tuh di Putrajaya tuh. Aku menangis lah dia.
Dia menangis waktu pidato Iya, mengundurkan iya, itu. Kita pun ikut iya, nangis. Seakan-akan iya, nih, nah ini bukan presiden awak, kenapa menangis? Tetapi ada nilai-nilai heroik di situ. Bahwa ketika seseorang yang dikagumi berani mundur, meninggalkan segala bentuk kesenangan, itu ada semacam heroisme, berani dia. Dia serahkan iya, kepada yang lain. Sekarang orang kan kalau sudah duduk, disuruh berdiri, tak mau dia tuh. iya. Jadi mesti Ya, dijungkalkan panggungnya. Mahathir ini dokter. Jadi waktu dia begitu hebatnya melakukan apa yang di Amerika disebutkan sebagai affirmative action, yaitu memberikan kesempatan kepada golongan minoritas kalau di Amerika ya. Seperti di India, pernah itu diberikan kesempatan kepada orang-orang dari kasta terendah yang disebutkan paria atau harijan. Paria yang paling rendah. Itu ya mereka diberikan kesempatan keistimewaan misalnya untuk ke universitas dan lain sebagainya ditentang oleh kasta-kasta tinggi. Ya, nah, kalau Mahathir dia tidak segan-segan untuk memajukan orang-orang bumi putra Melayu. Lalu orang mengatakan, kenapa Mahathir begitu nasionalis Melayunya begitu hebat? Oh, itu ada alasan. Karena dia itu ada darah Indianya. Jadi dia mau menunjukkan kepada orang Melayu bahwa dia lebih Melayu dari Melayu. Begitu kira-kira. Tapi istrinya orang India itu, Bang. Ya, betul. Betul. Dan dia itu seorang dokter sebenarnya. Ya. Mahathir itu seorang dokter dan satu kali ketika konferensi aspek di Bogor, aku hampir dipukul oleh Pas Pampres di Jakarta. Aku meliput. Jadi waktu Mahathir akan memberikan jumpa media, akan bicara kepada media, aku datangi dia. Aku bilang, saya nama ini, saya dari Australia, saya akan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Indonesia, mohon dijawab dalam bahasa Malaysia. Oh boleh, dia bilang, boleh. Nah, bahasa Melayu. Jadi karena kebetulan aku harus mengikat mikrofon aku supaya bisa terekam jawabannya itu ke mikrofon dia, aku ikat dengan sapu tangan. Ketika aku mengikat itu, aku membelakangi istrinya. Jadi mama cakap itu punggung aku membelakangi istrinya yang duduk kira-kira 2 meter. Itu Pas Pampres datang. Saudara kurang ngajar, itu kan istri Perdana Menteri, masa saudara tunggingi begini. Aku bilang, bagaimana Pak, saya mesti mengikat mikrofon saya supaya bisa merekam nanti jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Ya, tapi katanya kurang ngajar, saudara itu tamu negara. Ya, tapi dia itu sendiri, kita sebagai wartawan juga mengalami itu, Bang. Memang susah. Ketika kita mau memotret satu tokoh di panggung, kita kan punggung kita menghadap penonton, publik. Iya. Nah, apalagi tiba-tiba kita membungkuk begitu, pantat kita itu mencuat ke atas, Bang. Itu dianggap tidak sopan. Betul. Tetapi sebenarnya ada ilmunya, the psychology of photography. Bagaimana melakukan hal itu tanpa memberikan kesan bahwa itu kurang ajar. Nah, itu yang harus itu barangkali diajarkan juga bagi para fotografer ya. Jadi itu ada filosofi of the making picture gitu. Oke. Iya. Bang. Tapi satu cerita, sebentar saja. Oke. Ini aku pernah 2 kali mendapat teguran seperti itu. Pada suatu kali, Sultan Hamengkubuwono ke-10 datang ke Australia waktu dia masih muda. Aku kenal lah dengan orang tuanya Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya pernah jumpa di London dan lain sebagainya. Aku menghubungi, aku cerita saya pernah jumpa dengan almarhum dan lain dan sebagainya. Oh, dia senang sekali. Terus aku bilang, Pak Sultan, saya ingin wawancara nanti. Oh boleh. Habis saya memberikan ceramah, saudara boleh wawancara saya di Universitas Monash. Jadi begitu dia habis ceramah, aku naik ke atas panggung. Aku takut nanti dia lupa. Jadi mikrofon sudah siap, maka aku peluk dengan tangan kiri aku, bahunya aku peluk supaya dia rapat dengan aku, supaya suara itu bisa masuk ke dalam recorder, perekam. Jadi aku wawancarai dia, dan dia jawab semuanya. Cuma begitu aku turun dari panggung, banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Jawa, S2, S3, menghampiri aku. Lalu mengatakan, Bapak sudah keterlaluan. Kenapa? Itu Sultan. Lalu kenapa disentuh, kenapa dipegang? Nah, aku bilang ya supaya suaranya jangan terganggu oleh suara di sekitarnya. Ya, tapi dia itu Sultan. Bahkan sejawat-sejawat aku di Radio Australia,
yang keturunan Jawa, yang sebelumnya begitu hormat sama aku, ketika akhirnya mereka mendengar ini, aku masuk ke kantor, mereka bilang, aduh, Anda terlalu keterlaluan, katanya. Kenapa? Iya, masa Sultan dipegang? Nah, itu aku bilang, itu luar biasa tuh sebenarnya. Itu adalah pengalaman aku. Ya. Aku mengatakan, ya dia seorang manusia dan dia tidak berkeberatan, tapi rupanya banyak orang dari Jawa yang berkeberatan ketika aku memegang sang Sultan. Tapi ini situasional sekali. Tidak ada yang bisa salahkan. Abang tidak salah. Karena kita menghindarkan terjadi distorsi. Atau soundbite di belakang yang tidak baik. Iya. Sementara bagi mereka, nah inilah kita bilang, masalah-masalah hal yang protokoler ini bisa mengganggu keakraban. Ya. Iya. Sekarang misalnya abang berteman, ya misalnya sama Jokowi lah. Ya. Berteman. Tapi kita tidak bisa menunjukkan pertemanan kita. Betul. Ya misalnya, tidak bisa. Dan itu sangat dijaga sekali. Nah, apalagi kita lihat sekarang kan Jokowi kan sangat cair sekali, ya kan? Dia datangi, dia apa? Nah, maka kita lihat jangan disalahkan juga protokoler. Petugas itu menjalankan tugasnya untuk menjaga seorang kepala negara, orang yang penting. Bukan marwah ya. Kalau mungkin di Malaysia tadi abang bilang itu menjaga marwah, tidak boleh bersentuhan. Yeah. Seperti dengan Ratu Inggris, kita tidak boleh bersentuhan tangan, toh. Ya kalau laki-laki salapan, kalau perempuan hanya membungkuk. Ya, betul. Ketsi, istilah membungkuk, dia sebelah lutut membungkuk. Tapi kalau laki-laki bersalaman, boleh bersalaman. Bang, oke, jauh kali kita berangkat ini dari Malaysia ke London segala macam, kita kembali ke Indonesia dulu. Ini Indonesia ini hangat juga nih. Tadi malam Joko Chandra berhasil dibawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia, mendarat di Halim. Nampaklah gambarnya itu turun dari pesawat. Dipegang kiri kanan. Oke. Turun tangga pun dipegang, kayak ditarik. Wajahnya kayak ini, Bang. Wajahnya itu kayak apa? Kayak orang capeknya luar biasa. Dan jalannya pun tak tegap lagi. Dulu aku pernah jumpa dia di Hotel Mulia. Jadi waktu itu kami sama-sama nunggu mobil Vale. Jadi dia di samping kiriku, aku di tengah, di kanan Setia Novanto. Oh, gagah kali. Ya. Sama-sama aja. Aku lihat ini hebatnya orang-orang kaya nih, konglomerat nih kan. Nah, aku lihat kemarin kayak kangkung kena air panas, Bang. Kuyup. Masya Allah. Takulai dia. Kuyup, Bang. Udah itu kulihat pula sekali. Nah, pakai celana pontong. Celana pontong. Iya. Nah, persis waktu kayak Gus Dur di istana waktu mau turun. Iya. Loyo, Bang, loyo. Ya, tapi bagaimana kalau dia sekiranya dapat jaksanya nanti seperti jaksa yang menuntut pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan? Nah, bisa-bisa dia barangkali nanti tuntutannya siapa tahu, siapa yang menyangka bisa terjadi hal seperti itu kan? Nah, ya, tapi Bang. Begini, money talks. Kalau aku boleh cerita, tidak tahu bagaimana pelaksanaan ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau di Australia, ini pernah terjadi dan menyangkut Indonesia. Seorang bernama Hendra Raharja, saudara dari Edi Tansil. Ini Edi Tansil ini terkenal sekali karena korupsinya yang begitu luar biasa. Entah hilang, entah mati. Pembangunan daerah BPI. Nah, ketika pemerintah Indonesia meminta supaya Hendra Raharja yang tersangkut kasus penggelapan bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI diekstradisi ke Indonesia, pemerintah Australia setuju saja, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sesuai dengan ketentuan ekstradisi di Australia, seseorang yang diminta untuk diekstradisi itu harus melalui proses peradilan. Jadi di tingkat 1 ibaratnya pengadilan negeri di Sydney. Dia memakai seorang kuasa hukum dari Australia. Nah, kuasa hukum ini mengatakan kepada hakim, Pak Hakim, kalau klien saya Hendra Raharja diekstradisi ke Indonesia, maka dia akan dizalimi. Karena dia adalah non-pri. Dia bukan warga negara Indonesia. Tapi kuasa hukum dari pemerintah Indonesia tidak juga kalah gesit dan hebatnya. Waktu itu, baru saja Pak Harto yang masih berkuasa, waktu itu mengundang 31 orang konglomerat datang ke Tapos.
ke Tapos. Nah, dari 31 orang itu, hanya satu yang pribumi. Yang 30 adalah non-pri. Lalu si kuasa hukum dari pemerintah Indonesia mengatakan, Pak Hakim, kalau katanya tudingan bahwa seorang non-pri di Indonesia akan diperlakukan secara zalim, bagaimana mungkin dari 31 konglomerat 30 adalah non-pri di Indonesia? Dia kalah. Lalu dia banding sampai di pengadilan tinggi. Dia kalah lagi. Lalu dia majukan kasasi ke Mahkamah Agung Australia. Tapi sebelum sempat dia diperiksa, kasusnya diperiksa, dia sudah meninggal dunia karena kanker. Nah, di sini bisa disebutkan bahwa yang namanya Mahkamah Agung Australia itu tidak menyebut dirinya Mahkamah Agung. Supreme Court bukan, tapi High Court. Menyebutnya sebagai pengadilan tinggi dengan hanya 7 orang hakim agung. Dan sekarang ini ketua hakim agungnya, ketua Mahkamah Agungnya seorang perempuan. Ya, jadi berbeda. Tidak diserahkan begitu saja, harus melalui proses hukum. Jadi nih Bang, kalau orang bilang ngeri, kita lihat ada sedapnya juga, ada ngerinya, ya, karena proses penangkapan Joko Chandra ini kan juga berliku lah, walaupun tidak terlampau berbelit, karena dengan sangat cepat dia bisa diekstradisi. Nah, cuma dalam perjalanan ini masih belum selesai, the story still goes on. Ya. Kita lihat bagaimana tadi Abang meragukan ya. Kita punya hamba wet ini, ya, ahli-ahli hukum kita ini, ya, jaksa, pengacara, ya, sorry, barangkali agak susah kita mengakui ya. Mungkin kita pun tak mau mengakuinya. Everybody has a price. Ada tag di sini Bang, price tag. Ya, tapi begini, kalau orang itu punya harga, dia bisa ditawar jadinya, kan sayang gitu. Kalau dia punya harga, dia bisa ditawar, jangan begitu dong. Itu ibaratnya begini. Orang datang kepada seorang pelacur. Dia mengatakan, kalau tidur sama kamu 1 malam berapa? Oh, $100. Kok mahal kali. $10 bisa nggak? Lah, kau pikir aku siapa? Aku udah tahu kau siapa. Ini persoalan harga. Kalau udah punya harga itu bisa ditawar. Nah, itulah harusnya orang itu tidak boleh punya harga seperti itu. Jadi, akan lebih hebat lagi sebenarnya, Bung Izhari. Akan lebih hebat lagi kalau Polri yang senantiasa mengaku selalu profesional, bisa menangkap Harun Masiku. Nah, kalau itu baru hebat. Karena Harun Masiku itu oleh Tempo waktu itu dikatakan sudah kembali ke Indonesia, tapi imigrasi dan semua belum. Padahal dia udah keluar masuk. Nah, itulah, itu hal-hal. Ya. Boleh juga dipuji polisi itu ya. 3 jenderal dicopot. Ya. Kalau orang tidak hati-hati memahami kata copot itu, disangka orang ini diberhentikan. Ternyata bukan dicopot diberhentikan, tapi dicopot dialih tugaskan sebenarnya. Itu dia. Iya. Kenapa begitu? Kan tanggung Bang. Nama sudah tercemar. Itu dia. Ya, bagaimana mereka sudah jenderal. Ini bukan balok kata orang kita. Isi margamu sigalotek aha pangkatmu saja prajurit sada. Bukan jadi, itu. Bukan godok-godok kita ini kan. Bukan, ini kan jenderal. Iya. Ini kan jenderal. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Bagaimana bisa 3, bahkan seorang namanya Napoleon Bonaparte. Itu luar biasa. Bagaimana 3 orang jenderal polisi sekaligus bisa terlibat dalam hal ini. Dan kita belum tahu apakah di belakang mereka ada lagi tangan-tangan sakti atau kekuatan-kekuatan belum diketahui yang istilahnya aktor intelektualnya. Ini sangat memalukan. Ini memalukan sekali. Sungguh sangat memalukan. Karena kita selalu membanggakan bahwa Polri adalah profesional. Nah, kalau kita lihat, kita lihat kejadian dengan Novel Baswedan. Berapa tahun? Tidak bisa diselesaikan oleh Muhammad Tito Karnavian. Yang dianggap begitu hebat, ke sekolah di Singapura, punya S3 dan sebagainya. Begitu Idham Aziz diangkat jadi Kapolri, dalam 2-3 minggu sudah tertangkap. Bagaimana itu? Bukankah kita harus bertanya, kita kan warga negara Indonesia, kita ingin membanggakan Bayangkara kita ini, kepolisian kita. Bukankah begitu? Iya, betul. Aku yang anak polisi pun malu aku, Bang. Nah, itu dia. KPPI kan. Jadi bagaimana kita itu kan sayang kan
Sayang, itu juga soal Joko Chandra itu kalau bukan si Neta Pane mengangkat persoalannya juga tidak barangkali sampai diketahui oleh publik ya. Jadi Ya, betul. ya Tapi, itu the Indonesian Police Watch ya. Ya, betul. Dia sama si ada satu itu kawannya. Johnson Panjaitan. Ya, tapi yang banyak bicara itu si Neta. Ya, memang dia rilis terus itu. Ya, teman anak Medan kita juga, Bang. Ya, Jadi apa boleh buat. ini drama, ini akan panjang. Orang akan memperhatikan, ya, Bang. Jadi orang itu lihat, wah ini. Tapi memang agak sulit. Abang mungkin tahu kan kenapa kita bikin nama acara ini Speak Up? Karena kita tuh bicaralah, angkat suara lah. Kenapa? Karena sekarang ini yang banyak terjadi itu adalah silent majority. Kebanyakan orang tidak bicara, diam aja, semua ditelan. Lalu kan diurang, lalu kanan diawak. Itu dia. Ya, tetapi sebetulnya kan bukan silent majority yang harusnya. Sebenarnya harusnya vocal majority, silent minority. Kalau kamu melihat kejahatan, kata Rasulullah itu ada tingkatan 3 iman. Tingkatan iman itu 3. Kalau kamu melihat suatu yang salah, kejahatan, kamu harus berbuat sesuatu untuk memperbaikinya. Kalau kamu tidak sanggup, kamu harus berkata. Kalau masih tidak sanggup, baru dalam hati menjadi silent majority. Jadi kalau kita silent majority, ini berarti kita jadi apa? Senyap begitu saja. Itu kan memalukan sekali kalau begitu. Karena banyak orang-orang pintar di Indonesia itu, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cendekiawan. Kalau mereka diam saja, bukan pasti akan diterima. Kita tahu, misalnya ketika DPR membicarakan revisi undang-undang KPK, situ berapa ratus akademisi, berapa ratus cerdik cendekiawan kita yang memohon kepada Bapak Presiden supaya ini jangan sampai terlaksana karena ini akan mengebiri KPK. Tapi apa boleh buat? Ibaratnya anjing menggonggong kafilah lalu. Nah, tapi Bung Ishari tahu itu peribahasa dari mana itu? Anjing menggonggong kafilah lalu. Arab, Bang? Ada kafilahnya? Ya, katanya dari Turki. Ceritanya dari Turki, bukan dari Arab. Ya, karena ada kafilahnya, orang pikir hanya Arab saja yang punya kafilah. Itu persis ya terjemahannya ya. Kalau bahasa kita cocok juga, Bang. Jadi kalau kita lihat kan itu dari Turki. Ya, dari Padang kan ada juga. Itu yang tadi saya bilang itu. Yang di orang diokan, diawak, dilalukan. Karena itu dia. Aku ini kan ada darah Padang. Kita nih pintar, kita berkelit. Berkelit bukan apa, karena aku waktu baca misalnya Siti Nurbaya oleh Barah Rusli, wah itu luar biasa. Sabaruddin Ahmad itu juga aku rasa orang Padang. Padang, ya betul. Ya, Muhammad Zain Saidi itu mereka pandai bahasa Indonesianya luar biasa mereka itu sebenarnya. Betul. Ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap mereka. Hamka kan juga Padang, Bang. Ya tentu. Hamka adalah seorang ulama dan juga seorang sastrawan. Di zaman PKI, Lekra itu menuduh dia tukang jiplak. Misalnya karyanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu dikatakan jiplakan dan lain sebagainya. Padahal tidak. Hamka itu, kalau dia pernah menjadi dosen luar biasa kami di Universitas Islam Sumatera Utara, jurusan sastra. Aku kuliah di sana. Itu kalau dia memberikan kuliah itu kalau kita catat kata-kata yang dia tanpa nota ya, itu kita catat, itu sudah bisa diterbitkan, tak perlu diperbaiki lagi karena bahasa Indonesianya sudah begitu bagus. Iya. Begitu bagus. Iya. Udah runtut ya. Ya, luar biasa. Tapi ya di zaman itu Lekra tentunya sama sekali tidak berkenan dengan seorang Hamka. Abang udah nonton filmnya itu, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Iya, itu juga. Abang mesti nonton, Bang. Ya, ada satu juga. Aku nonton juga Di Bawah Lindungan Ka'bah. Iya, Bang. Itu ya. Tapi sebagai pembaca buku kita baca itu kan waktu kita SD, ya, SMP. Seberapa dalamkah pendalaman kita terhadap buku itu? Ya, kita kan ketika kita baca buku itu kan gambar terekam nih, gambar-gambar bagaimana suasana. Nah, makanya aku pergi nonton itu. Aku jarang nonton film Indonesia, tapi waktu itu karena ceritanya bagus.
mereka menggambarkannya, Bang, hampir saja, Bang, persis seperti yang dalam pikiranku. Dan luar biasa. Iya. Jadi bagaimana menerjemahkan kata-kata cerita itu dalam gambar, itu suatu hal yang pantas kupuji. Itu susah. Susah. Banyak buku itu ketika difilmkan, dia agak menyimpang sedikit. Kalau istilah orang kita dibumbu-bumbui lah. Nah, kalau tidak katanya kurang sur lah, kurang sedap. Tapi karena kita seperti misalnya Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana itu mengatakan, kita tidak boleh menghalus-haluskan yang jahat. Waktu itu pelacur. Tidak, jangan pakai perkataan itu. Jangan. Kalau dia, maaf cakap, lonte, ya lonte sebutkan. Kenapa mesti diperhalus-halus? Betul. Ya itulah susahnya. Jadi aku setuju. Sama Abang aku setuju, sangat setuju. Aku kan nulis buku, Bang. Ya, udah 21 buku aku tulis. Itu kadang-kadang aku menghadapi hal yang begituan. Ketika aku mengatakan misalnya pantat misalnya, itu jangan dibikin pantat, bikin bokong. Aku bilang bendanya sama. Karena terasa. Jadi, kita masih terpengaruh dengan yang dinamakan efek eufemisme, pelunakan bahasa. Bang, tadi Abang mengatakan kata pelacur. Ya. Dulu kita bilang, sorry, maaf. Nah, ini pakai maaf juga nih. Lonte. Menjadi pelacur. Ya. Wanita tunasusila, BTS. Ya. Kupu-kupu malam. Kupu malam. Banyak kali, Bang. Tapi akhirnya yang dihaluskan menjadi kasar juga suatu saat. Itu pekerja seks seksual sekarang ini. PSK. Itu jadi kasar. Pekerja seks komersial, pekerja seks komersial. Jadi ya kan dulu sebelumnya itu waktu habis lonte ada sundal. Ada sundal. Sundal tuh itu lebih parah tuh. Sundal bolong kata orang. Waduh. Iya, tapi diperhalus jadi bahasa kita itu diubah-ubah begitu. Jadi padahal kita banyak sekali kata-kata pinjaman, istilahnya kan kata-kata pinjaman yang diserap dari bahasa-bahasa lain. Nah, cuman aku kadang-kadang tidak mengerti, sudah ada kata itu dalam bahasa Indonesia, masih dipakai juga dari bahasa asing. Itu aku tidak mengerti. Misalnya ya happy-happy saja. Itu kan, ya tapi apa boleh buat ya, untuk memperkaya bahasa barangkali ya apa boleh buat. Karena kalau kita lihat bahasa Inggris itu, dia paling tidak segan-segan. Misalnya ada perkataan gudang. Bahasa Indonesia gudang. Inggris menjadikannya go down. Go down itu artinya gudang. Misalnya ada perkataan compound. Yang halaman. Itu dari kampung. Itu dari kampung. Kampung jadi compound. Jadi Inggris. Nah, ada satu kata Inggris. Preman. Dari freeman menjadi preman. Ya, kalau itu hanya di Medan dulunya ada preman itu kan. Preman Delhi kan, preman Majestic, preman Astoria, preman itu semua itu preman itu padahal nggak tahu kenapa. Padahal itu kan Jalan artinya Puri, penjahat. Iya. Kalau kita juga kalau orang Hokkien bilang cap cengkia juga itu. ada centeng ya, samseng-samsengnya itu. Jadi orang Inggris itu kalau awak mau tahu, misalnya ada perkataan, ini bukan aku mau propaganda buku aku. Buku aku yang terakhir namanya Assassin. Yang satu lagi sedang dipertimbangkan, yaitu jihad yang sesungguhnya. Itu masih dipertimbangkan oleh penerbit. Tapi Assassin ini, perkataan Assassin tidak banyak yang tahu bahwa itu berasal dari bahasa Arab. Oh, Arab itu? Pembunuh itu? Begini, kalau ada waktu aku ceritakan sedikit. Ya, oke, ada. Bisa ketika kaum Syiah memerangi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada seorang pemimpin Syiah bernama Yusuf As-Sabah, juga dikenal dengan Syekhul Jabal, orang tua dari gunung. Nah, dia merebut sebuah istana di Persia bernama Al-Alamut. Di istana itu dia kumpulkan pemuda-pemuda Syiah. Mereka ini tugasnya dikerahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka ini dihabisi oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada akhirnya. Nah, ketika mereka akan ditugaskan untuk melakukan pembunuhan itu, sebelum itu mereka diberi ganja. Suruh menghisap ganja. Setelah menghisap ganja, mereka dibawa ke sebuah bustan, ke sebuah taman. Di mana di sana banyak putri-putri yang cantik dengan pakaian yang menggiurkan, menari-nari.
Dan dikatakan kepada pemuda ini, kalau engkau mati dalam melaksanakan tugas untuk membunuh pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamu akan langsung naik ke surga disambut oleh bidadari-bidadari ini. Nah, karena mereka sudah minum isap ganja, jadi dia mudah khayal. Dalam bahasa Arab, ganja itu al-hashish. Dan seorang yang mengisap ganja, al-hashishin. Orang Inggris nggak bisa bilang hashishin, assassin. Jadi sebenarnya bukan pembunuh, artinya adalah orang yang mabuk karena ganja. Ya, ganja dikirim jadi assassin. Misalnya admiral, ya itu misalnya admiral. Itu perkataan juga dari Arab. Ketika itu, perdagangan di daerah sekitar Teluk Persia itu sangat makmur. Ramai daerah Teluk Persia itu. Nah, karena ramainya perdagangan, banyak barang yang masuk, barang yang keluar, ya banyak bajak laut. Maka oleh pemerintah Arab setempat, maka dibentuklah suatu pasukan laut. Pasukan laut semacam kalau sekarang ini polisi air lah, gitu kira-kira ya. Nah, pasukan laut ini dipimpin oleh seorang yang bernama Amir Al-Bahar, Pangeran Laut. Orang Inggris tidak bisa bilang Amir Al-Bahar, Admiral. Itu betul. Itu begitu. Ya betul. Kalau itu betul. Itu betul. Jadi perkataan alkohol dari bahasa Arab dia jadi diinggriskan. Oke. Bang. Ya perkataan sugar. Sugar itu kan gula. Ya itu dari bahasa Arab sukar. Oh. Bahasa Belanda shaker. Ya kan? ini macam pelajaran bahasa ini ya. Ya, bagus juga, Bang. Jadi memang kita bicara begini kan, kayak ngobrolnya aku sama Bang, kayak bertelepon, udah lama nggak jumpa. Tapi waktu kita harus hitungkan juga, Bang. Ini kalau kelamaan orang bosan, kalau kesekitan kita merasa kurang. Nah, jadi kata orang. Ini juga sudah mendekati waktu bobo ini. Ya, oke, Bang. Kita lanjutkan nanti kapan? 2 hari lagi kita bicara lagi, cari topik yang bagus. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Jadi teman-teman yang nonton kita itu ada yang komentar-komentar juga masuk, Abang bisa lihat di bawahnya. Bagus-bagus, ada saran-saran nanti kita coba ikuti ya. Jadi mudah-mudahan itu akan mau bikin bagus, Bang. Yang kita mau ya kawan-kawan. Karena apa yang kita lakukan ini yang disebut sebagai sejarah lisan. Banyak hal-hal yang tidak termaktub dalam buku sejarah. Tapi karena kita ingat ya, aku udah 82 tahun, kau baru 70. Banyak hal-hal yang terjadi di zaman itu tidak masuk dalam buku sejarah yang kita angkat kembali ini. Ya, Insya Allah ingatan kita masih kuat. Ada kebijakan-kebijakan lokal yang tidak ditulis orang, tapi itu digetok-gelarkan, diseritakan kepada orang. Iya, itu yang dinamakan dongeng zaman dulu. Ya, seperti yang dikatakan orang, Pak Hakim sakitnya tidak seberapa, malunya itu. Itu yang hebat. Oke, Bang. Kita sudahi dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat tetap, jaga masker. Alhamdulillah. Ya. Amin. Amin. Olahraga mohon terus doanya. Oke, Bang. Kita ketemu lagi, Bang ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang.